Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Psikologi Agama yang beranggotakan 6 orang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa Maulana dengan NIM 3010122016. Saya Abdul Karim Hadi Wijaya Kusuma dengan NIM 30100122011. Saya Ahmad Maulana Irsyam dengan nomor NIM 30101222019. Saya Muhammad Rafil dengan NIM 300122026. Saya Nur Fadila S dengan NIM 30100122005. Saya Tantra Nita Rohayati dengan NIM 30101222001. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori timbulnya kebutuhan akan agama. Yang pertama yaitu teori fungsionalisme. Menurut teori ini, agama muncul karena memenuhi fungsi-fungsi penting dalam kehidupan sosial manusia. Yang kedua yaitu teori evolusi sosial. Teori ini mengusulkan bahwa agama berkembang seiring evolusi sosial manusia. Yang ketiga yaitu teori antropologis. Teori ini meneliti peran agama pada masyarakat dan budaya manusia. Tentu saja, di era digital saat ini, kebutuhan akan timbulnya agama dapat kita lihat dari berbagai sudut pandang, terutama dalam sudut pandang psikologis. Kebutuhan akan timbulnya agama dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kompleksitas dan ketidakpastian. Yang kedua, kesepian dan koneksi sosial. Yang ketiga, pencarian makna atau trandensi. Dan yang keempat adalah informasi dan akses. Kemudian yang terakhir adalah peran dari media sosial. Nah, dengan demikian, di era digital saat ini, kebutuhan akan agama sangat relevan karena agama dapat memberikan jawaban atas pertanyaan eksistensial dan memenuhi kebutuhan akan koneksi sosial dan makna yang tersedia dalam berbagai bentuk melalui teknologi. Aliran kognitif. Aliran kognitif adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas seputar proses mental serta pemikiran ingatan manusia. Jenis aliran psikologi ini mendeskripsikan bahwa manusia adalah bagian dari proses maklumat aktif. Lebih lanjut lagi, psikologi kognitif membahas manusia secara lebih mendalam, mulai dari secara berpikir, melihat, belajar, dan daya ingatnya. Teori kognitif dalam psikologi agama mempelajari bagaimana individu memproses informasi keagamaan, seperti keyakinan dan interpretasi terhadap teks suci. Fokus utamanya adalah pada proses kognitif yang terlibat dalam kepercayaan dan praktik keagamaan. Adapun contohnya dalam dunia pendidikan, yaitu di mana dalam pengajaran agama di sekolah, pendekatan kognitif dapat digunakan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep keagamaan secara mendalam. Guru-guru dapat menggunakan metode seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah, dan analisis teks suci untuk membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan dan praktik keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang sholat dan tata caranya. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang bisa mencontohkan tata cara sholat yang benar. Ya, coba Abdul Karim. Saudara Abdul Karim akan memperlihatkan kepada kita tata cara duduk di antara dua sujud. Nah, ini adalah duduk di antara dua sujud yang salah. Yang benarnya itu seperti ini. Coba angkat ini. Nah, ini adalah cara yang benar. Ya, silakan duduk Karim. Ya, kita berikan aplaus kepada saudara Abdul Karim karena dia telah berani untuk memberikan kita contoh di depan.
pedangnya. Ya, ini hadiah kami karena sudah berani. Sekian dari saya. Teori belajar behaviorisme adalah teori yang dianut oleh Goethe dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seorang dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dan penganut teori ini antara lain adalah Thorndike, Whiston, Hull, Guter, dan Skinner. Contohnya dalam dunia pendidikan, dalam konteks pendidikan agama, pendekatan behaviorisme dapat digunakan untuk mendorong siswa melakukan praktik keagamaan secara konsisten. Misalnya guru dapat memberikan penguatan positif seperti pujian atau penghargaan kepada siswa yang sekarang teratur melaksanakan ibadah atau praktik keagamaan lainnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, di pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang sholat. Lalu di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa. Jadi berbicara tentang puasa yaitu kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang puasa, apakah di antara anak-anak sekalian ada yang mengetahui apa saja yang membatalkan puasa itu? Ya, silakan kepada Ananda Ahmad. Jadi yang membatalkan puasa Ustaz, makan dan minum secara sengaja. Kalau dilupai tidak Ustaz, tidak batal. Selain itu, berbicara kotor juga kayaknya Ustaz. Mungkin makruh juga. ya sudah tepat. Kita berikan aplaus kepada Ananda Ahmad Maulana. Ya, jadi itu ya yang Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang psikoanalisis. Aliran psikoanalisis dalam psikologi agama membahas tentang aspek psikologi individu dengan agama, seperti konsep-konsep ketakutan akan Tuhan dan kebutuhan keagamaan melalui agama. Teori ini menekankan pada pengalaman masa lalu dan ketidaksadaran untuk membentuk keyakinan terhadap agama. Guru juga dapat membantu hubungan empati dengan siswa dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan psikologi mereka. Contoh dalam dunia pendidikan, dalam mengajar agama, pendekatan psikoanalisis dapat membantu guru untuk memahami bagaimana pengalaman individu dalam kehidupan pribadi mereka mempengaruhi persepsi dan praktik keagamaan mereka. Demikian presentasi dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.